Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Nima Desri Ariantini. Nama saya Sakleo Tulingas. Nama saya Arenza Magi. Nama saya Fanti Kaunan. Jadi pada proyek kali ini kami akan merancang dan mendesain sebuah aplikasi dengan mengambil satu kompetitor sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi atau rancangan yang akan kami buat. Dan tujuan untuk proyek ini yang pertama untuk mendongkrak UMKM agar semakin maju. Kedua, meningkatkan efisiensi dan kebutuhan pengguna. Ketiga, memahami kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, menerima umpan balik dari pengguna. Selain itu, kita juga akan meningkatkan kepuasan daripada pelanggan kita. Kami juga mengambil salah satu contoh kompetitor, yaitu Kantin Seren yang berlokasi di Politeknik Negeri Manado. Dan kami juga menggunakan Figma sebagai perancangan aplikasi dan desain. Jadi guys, sekarang ini diskusi ini for menentukan kompetitor mana yang cara mau pakai program project. Jadi kita minta Pak Ngoni mengeluarkan satu saran atau usulan kompetitor mana yang kira-kira yang bagus. Rekomendasi pertama sih menurut kita Kantin Seren yang di dekat kampus. Kalau kita Om MP. Kalau kita sih Om Cendoljo. Kok yang mana yang bagus? Kira-kira Pak Ngoni ya? Itu antara tiga itu yang paling bagus. Kalau menurut kita Kantin Seren sih, karena lebih dekat di kampus. Ya, sama kalau iya, kita sama. kuat Kantin Seren. Kantin Seren Jo? Iya. Oke. Empati map, dari wawancara dan calon observasi, kami membuat empati map yang mencakup what to say, saya ingin bisa memesan makanan favorit saya tanpa repot. What they do, menggunakan aplikasi pemesanan makanan untuk memesan makanan secara online. What to see, melihat berbagai pilihan menu dan promo yang ditawarkan oleh aplikasi. What they hear, mendengar rekomendasi dari teman atau keluarga tentang tempat makanan yang bagus. C. Persona, berdasarkan hasil riset dan empati map, kami membuat persona yang menggambarkan pelanggan potensial kami yang ideal. Mama, Ahmad, profesi, pekerjaan kantoran, sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk memasak. Usia 25-35 tahun. Kebutuhan utama ingin memesan makanan yang enak dan sehat dengan mudah dan cepat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nima Desri Ariantini. Selanjutnya, pada materi kali ini kami menarik kesimpulan. Melalui tahap empatis ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggan potensial kami dalam konteks pembelian makanan. Temuan dan insight ini akan menjadi landasan bagi tahap selanjutnya dalam proses design thinking, yaitu define, di mana kami akan merumuskan permasalahan yang ingin kami selesaikan dengan aplikasi pemesanan makanan kami. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai design thinking, tes atau evaluation, kuantitatif dan kualitatif. Ya, untuk yang pertama pendahuluan, tahap tes atau evaluation dalam proses design thinking merupakan langkah kunci untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan solusi yang dirancang. Dalam laporan ini, kami akan membahas metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam tahap ini. Dan untuk materi selanjutnya diberikan kepada teman saya. Metode evaluasi kuantitatif. Yang pertama, survei. Penggunaan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data numerik dari sejumlah responden yang mewakili populasi pengguna. Yang kedua, AB testing, membandingkan dua versi produk atau fitur secara langsung untuk melihat mana yang lebih efektif atau disukai oleh pengguna. Yang ketiga, analisis data menggunakan metrik seperti retention rate, conversion rate, atau user engagement untuk mengukur kinerja produk atau solusi. Keuntungan evaluasi kualitatif.
memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pengguna, mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang mungkin tidak terdeteksi secara kuantitatif. Keuntungan evaluasi kuantitatif memberikan data yang terukur dan dapat diuji secara statistik, memungkinkan perbandingan antara berbagai alternatif desain atau solusi. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arian Samari. Penerapan hasil evaluasi. Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan iterasi desain yang lebih baik, memastikan bahwa solusi yang dirancang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua yaitu studi kasus atau contoh implementasi, yaitu menyajikan contoh konkret tentang bagaimana metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif telah berhasil diterapkan dalam proyek desain nyata, dan kesimpulan akan dioper kepada teman saya Sri. Baiklah, untuk kesimpulannya, dalam tahap tes evaluation, pendekatan kualitatif dan kuantitatif memiliki peran yang penting dalam menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Kombinasi kedua, pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana solusi desain dapat diterima dan digunakan oleh pengguna. Materi ini mencakup gambaran umum tentang metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif dalam tahap tes atau evaluation dalam design thinking. Apa ini? Kalau jadi gimlau ini. Tut. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan tanya jawab bersama dengan owner dari kantin Seran. Sebelum melakukan tanya jawab, kami akan memperlihatkan desain aplikasi yang telah kelompok kami buat. Silakan. Jadi, Ibu, di sini torang web ada tersedia 3 opsi. Jadi, opsi yang pertama yaitu untuk memesan sayuran. Caranya itu torang pencet sayuran. Lalu di sini ada contohnya orang mau pesan tumis kangkung, orang ambil tumis kangkung, jadi sudah tersedia tumis kangkung 1. Lalu kita kembali ke home, lalu kita ambil yang opsi kedua lauk, kita ambil lauk, lalu kita ambil contohnya udang goreng, kita ambil udang goreng. Oke, udang goreng, kita balik lagi ke menu, lalu kita ambil minuman, contohnya di sini saya mau minum Nutrisari, jadi saya pesan Nutrisari 1, lalu balik lagi. Nah, ini saya lagi mau pesan minuman karena saya cukup minum, jadi saya pesan lagi ST. Oke, ST masuk. Habis setelah saya kelar memesan semua yang ada di opsi tersedia, jadi saya langsung check out. Lalu kita disuruh mendaftar, bisa menggunakan nomor telepon atau akun Google. Ya, mendaftar akun Google, atau kalau sudah punya akun Google, silakan masuk akun yang sudah ada. Lalu kalau ceritanya sini saya sudah mempunyai akun Google, jadi saya pencet sudah punya akun, jadi saya masuk. Lalu masuk dengan akun Google. Nah, di sini sudah tersedia langsung masuk ke menu untuk check out. Jadi karena sudah saya login, saya check out, lalu bayar. Lalu di sini tersedia ada pilihan metode-metode pembayaran, ada tunai, ada GoPay, Dana, QRIS, dan transfer. Jadi di sini saya akan pesan menggunakan GoPay aja. Jadi setelah saya pencet GoPay, saya pencet cetak struk, dan hasilnya ini adalah struknya. Dan setelah itu saya akan mengirim hasil pembuktian transfer. Ya. Jadi menurut Tante bagaimana terang ke aplikasi ini Tante? Cukup bagus. Bahkan kalau menurut Tante ini so baik. Yang bagusnya ada di menu untuk kepuasan pelanggan gitu. Bintang 4, bintang 5, kan begitu. Sudah bagus.
Selanjutnya orang ada beberapa pertanyaan nih Tante tentang kantin ini. Yang pertama, orang tanya jenis metode pembayaran apa saja yang tersedia di kantin ini? Ini ada 2 metode pembayaran. Pertama tunai, kedua pakai dana. Pakai dana. Baiklah, jadi itu tadi bincang-bincang dan juga tanya jawab dengan owner dari kantin Siren. Untuk owner kami ucapkan terima kasih banyak. Kita bihunding itu juga. Mungkin tak jelaskan dulu apa yang mau maksud dia ke aplikasi. Oh, dia kita bihunding suntung ya. Hanya satu solapan. Ini ya makan. Saya suara. Sound effect manual. Saya. Rekam papan sama. Saya. Kelompok kok ngana. Oh, maksudnya lihat. Apa tadi? Iya. Tadi pesan apa Dang? Kita pesan nasi dengan cakalang dengan apa? Dengan gorengan. Dengan 17. Kalau saya Tante pesan cumi sama itu gorengan. Sama ini. Makasih. Ayam Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.